Kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Sekarang kita akan mempelajari teknik gimana caranya membatasi gerak buah lawan ya. Materi pelajaran catur ini ada langkah-langkah catur yang terstruktur. Kita perhatikan bangunan catur ini, hitam memiliki dua gajah. Ya sebetulnya dalam posisi terbuka itu cukup baik ya. Namun dalam posisi tertutup ini menjadi kurang baik, ditambah dengan kuda yang kurang aktif di pinggir lapangan yang tidak ikut bermain. Ini permainan antara Topalov melawan Sergei Karjakin di Dubai 2002. Apa langkah Anda ini? Putih dalam posisi demikian bisa melanjutkan dengan langkah-langkah menuju kemenangan. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kuda posisi lemah ya. Jadi langkah pertama putih di sini adalah bisa mengajak pertukaran menteri melalui langkah menteri D8. Ya, sekarang mau tidak mau ya ditukar oleh hitam dan gajah makan D8. Nah, ini udah mulai terlihat kuda hitam udah mulai dibatasi gerakannya, dan juga ada ancaman ini D6 bidak yang cukup lemah. Hitam menjawab dengan gajah F8. Jadi langkah catur atau dalam bermain catur kita harus urutan langkahnya juga harus pas. Ini sudah ada kelemahan satu, kita harus bisa juga berusaha menciptakan kelemahan kedua. Untuk hitam, putih melanjutkan dengan H4. Ini rencananya akan berusaha membuat suatu kemungkinan celah-celah bagi putih, membuat langkah petak lemah bagi hitam. Karjakin melanjutkan dengan Raja G7 dan dilanjutkan oleh putih dengan mulai berusaha memainkan kudanya ke B5. Kita lihat di sini hitam langkahnya agak terbatas ya, menjawab dengan gajah C8 dan dijawab oleh putih dengan F3. Hitam berusaha mengaktifkan rajanya, memindahkan ke sayap menteri dengan menjawab F6. Nah, di sini mulai terlihat ya, putih berusaha untuk menciptakan suatu kelemahan baru pada hitam dengan menjalankan H5, dan ini hitam menjawab dengan G5. Udah mulai terlihat ada petak kosong di F5. Nah, kita perhatikan sejenak. Dalam posisi demikian kita harus cepat ya, ini berarti raja putih harus ikut main. Raja putih berusaha mengalihkan ke masuk pertahanan hitam melalui sayap menteri. Hitam juga berusaha membantu buah-buah yang lemah di sayap menteri melalui gajah Raja F7 ya. Ini ada rencana juga mau ke sayap menteri dan mau ada langkah gajah E7. Terus putih berusaha memindahkan rajanya ke sayap menteri, dan hitam mencoba mengajak pertukaran buah, dalam hal ini gajah ke E7. Namun kita harus ingat gajah putih dalam posisi demikian
sangat kuat sekali ya, membatasi gerak kuda A8, jadi jangan mau ditukar. Ini bisa melanjutkan dengan gajah A5. Kita lihat di sini Raja E8. Maksudnya udah jelas ya. Nanti setelah ini juga ada kemungkinan mau rencana begini ya. Nah, ini ada rencana terus pertukaran buah setelah Raja E8 putih mengancam gajah C8, dilanjutkan dengan gajah D7. Apa langkahnya di sini? Ini sudah jelas, harus dijaga ya petak D8-nya dengan kuda dan gajah. Kuda C6, kita memang tidak memilih banyak langkah mengingat bangunan yang sangat tertutup. Dijawab dengan gajah C8 dan putih mendapat kesempatan untuk mengalihkan rajanya. Hitam ada pilihan gajah F8 dan putih terus mengalihkan rajanya. Nah, dalam bangunan demikian, hitam menjawab dengan Raja D7. Ini juga ada maksud, yaitu ingin mengeluarkan kudanya, ya, mengeluarkan kudanya dari cengkeraman putih. Harus dicegah oleh putih. Dalam hal ini Topalov menjawab dengan kuda B8, Raja kembali lagi, dan sesuai rencana semula ini menjawab Raja B3 sedikit demi sedikit. Berusaha kembali mengaktifkan gajahnya, tetap dengan rencana gajah D8. Lagi-lagi putih tidak memberi kesempatan pada hitam dengan langkah kuda C6. Mundur kembali ke F8 dan sedikit demi sedikit putih berusaha masuk dengan langkah Raja A4. Ya, rencananya ya harus dijaga. Tetap berusaha ingin menguasai B5 dan dijawab dengan gajah B7. Raja B5 dalam posisi ini hitam melanjutkan dengan Raja E7, cek, Raja kembali, W8, dan kuda D8 oleh putih.
ancam gajah. Mundur ke C8. Dan sini putih menjawab kuda F5. Ancam oleh hitam. Kita perhatikan di sini putih menjawab dengan kuda E6. Setelah ada cek terlebih dahulu, putih menjawab raja 6 dalam posisi yang sudah tertekan. Hitam menukar gajahnya dengan kuda putih di E6. Ada sedikit trik dari putih melalui kuda G7. Dimakan dengan kuda, dan setelah raja C8, putih menjalankan raja A7, kuda yang lemah tadi itu hilang. Itu bagaimana teknik yang sangat baik sekali membatasi pergerakan buah lawan hingga mencapai kemenangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.